dulu kalau sudah orang. Oke Bapak Ibu, ini lubang Jepang ini sebetulnya yang bikin bukan orang Jepang, tapi orang kita yang kerja paksa romusa dulu. Nah, para romusa dulu mereka itu bukan pula orang Sumatera, tapi mereka didatangkan daripada Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Habis kerja mereka itu dibunuh semua. Soalnya ini lubang rahasia Jepang. Lubang ini dia bikin tahun 42 sampai 45, baru diketahui sama masyarakat Bukit Tinggi ada lubang sini baru tahun 46, 1 tahun setelah kita merdeka. Jadi suatu pembikinan lubang Jepang ini masyarakat Bukit Tinggi tidak ada yang tahu. Masalahnya mereka memulainya bukan dari pintu masuk ini, tapi dari pintu kita keluar nanti. Nah ini lubang Jepang ini dulu daripada sini ke atas, dan ini daripada sini ke atas dulu kecil bisa masuk cuma 1 orang. Nah gunanya bagi Jepang dulu sebagai pintu pengintai ke arah kota. Nah daripada sini ke bawah, ini besarnya udah asli. Beda bikinan zaman dulu dengan zaman sekarang, pemerintah Bukit Tinggi memperbesar dibikin bulat. Kalau zaman Jepang ini yang pas di kota. Jadi panjang lubang Jepang ini yang dijadikan objek wisata sekarang yang kita tengok peta tadi, itu total keseluruhan dia punya panjang ada 1470 km. Lubang Jepang ini dia punya panjang ada 5 kilo 900 meter. Tapi yang lain tidak bisa dijadikan objek wisata karena dia punya ventilasi udara tidak mencukupi. Nah ini pun baru semen tahun 2004. Tapi tentang penyemen ini memang terjadi pro dan kontra. Kebanyakan kontra, masalahnya keasliannya hilang. Tapi nanti bisa kita tengok goyang yang asli, sebetulnya lebih bagus asli daripada semen. Kita tidak tutup mata, memang orang kita ini kan paling pintar merubah-rubah. Nah, kalau zaman sekarang ini turis Jepang kalau datang satu atau 2 orang, kebanyakan tidak berani masuk sini. Jangan panggil. Nah, tidak berani dia masuk sini kalau dia yang nomor 2 orang. Mungkin dan itu ternyata orang muslim tidak dibunuh tidak. Karena kan tak mungkin ya Bu. Yang pertama kita udah merdeka. Lu pakai eskalator mau dia tangganya sama kayak itu kok. Dagang tanah gitu. Ini kalau sini mau percaya. Ini belakang lu cer. Masuk atu ya. Tuh Bang Oyan, euy. Bang Oyan kakinya sempet. Pasti di ini dulu Pak. Dikasih kawat. Kali. Barang di mana? Gendong ini. Enggak wajar dia. Yakin lu. Wah, ini. Tongkat. Dan yang 2. Kasih dia dah. Ini listriknya mana? Listrik PLN. Iya. Kata gua nanya, kalian udah salah. Oke, Bapak Ibu, jadi sekarang ini kalau kita ambil miring tangga di atas, posisi kita sekarang ini berada di bawah tanah kedalaman 64 meter atau dia punya tangga 132 tangga. Tapi kalau kita ambil lurus ke atas, posisi kita sekarang ini berada di bawah tanah kedalaman 40 meter. Jadi kalau kita punya handphone pun di dalamnya tidak ada sinyal lagi. Jadi kalau ada bunyi yang saya
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarika kala baik. Innal hamda wal nikmata laka wal mulk. Oke, Bapak Ibu ya, ini lorong yang pertama kita tengok di peta tadi. Ini 1 sampai ujung itu ada jumlahnya 6. Itu dulu yang difungsikan oleh Jepang sebagai tempat penyimpanan amunisinya. Nah, sampai ujung kita tengok itu buntu, bentok. Kalau kita belok kiri, itu 2 jalan seperti ini juga. Menghubungkan antara lubang pertama, kedua sampai 6. Jadi ini ada 2 jalan, saling berhubungan, paralel semua. Nah, di antara yang 6 ruangan amunisi ini, pemerintah Bukit Tinggi nantinya lorong yang kedua mau dijadikan sebagai ruangan mini teater. Jadi kalau udah siap nanti kita bisa nonton film dokumenter di situ nantinya. Insya Allah datang lagi. Nah inilah contoh akibat di semen ini. Lepas ya kan? Pak jelasinnya pelan-pelan Pak. Pak Oyan lagi nyatet ini. Selama nggak boleh ya? Apa ya? Yang dicatat. Betul nggak sih? Dicatat. Yang kabur. Dibuka kacamata, lihat kan orang itu. Lo begini boy begitu. Dok, kalimatnya Oke, Bapak Ibu ya. Jadi, Ya. pintu ini dulu yang dipergunakan oleh Jepang sebagai pintu pelarian. Maksud pintu pelarian itu seandainya mereka itu ketahuan bolobang di sini sama masyarakat Bukit Tinggi atau militer kita. Mereka lari melewati pintu ini, turun tali sejauh 50 meter ke bawah, baru sampai dasar Ngarai Sianap. ada lubang ya? Itu tembus tuh, Bang. Oh. Nah, itu 50 meter ke bawah, 40 meter ke atas. Oh. Nah, sampai sekarang ini masih difungsikan sebagai ventilasi udara, tempat keluar masuk udara. Makanya udaranya dalam ini sejuk seperti pakai AC. Di dalamnya ada 6 buah ventilasi udara. Nah, ini Bu ya, lubang Jepang ini dulu sewaktu dibuka dari Alkitab tahun 85, di jalan-jalan yang dekat ini dulu banyak ketemu tengkorak. Dia dingin banget ya? Jadi orang pemerintah Bukit Tinggi itu koran-koran dikubur tempat yang lain. Masalahnya mereka kan masih manusia. Dan juga orang Jepang itu sebelum dijadikan Alkitab, kalau memang luar biasa sudah dibersihkan. Enggak, ini baru. Cuma dijaga aja. Kali ini kok musuh. Jepang. Ini sih yang lari. Kemarin kamu ya. Pakai video aja Bang ya, jangan dicatat. Misi aja Bos, di bidang medis Bos. Oke. Akuarium berapa itu? Oke, Bapak Ibu ya, ini sekarang nih kita berada di tengah-tengah lubang Jepang yang dijadikan objek wisata nih, pas di pertengahan. Daripada ujung sana sampai ujung situ ada lorong-lorong seperti ini berjumlah 15 buah. Ya, tadi ada 6, sekarang 15. Di antara 15 lorong nih, 2 dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai ruang makan. 1 dipergunakan sebagai ruang sidang dan lebihnya 12 buah lagi dipergunakan sebagai kamar-kamar tidur atau barak-barak militer Jepang dulunya. Nah, di antara kamar-kamar tidur Jepang ini, pemerintah Bukit Tinggi nantinya ada 4 lorong mau dijadikan sebagai kafe. Mau bikin kafe di dalam. Tapi tempat jualan sudah disediakan, yang mau jualan yang tidak ada. Orang takut jualan di dalam. Yang ditakutkan orang jualan buaya di dalam ini bukan karena mistik, tapi ada 2 yang ditakutkan. Yang pertama, rugi siapa yang mau belanja, orang sepi. Yang kedua, kalau kita terlalu lama di dalam ini, dari pagi duduk aja di dalam ini sampai sore, setiap hari, jangankan untung yang akan kita dapat, malah penyakit. Udaranya lembab, nanti dapat penyakit paru-paru basah. Itulah yang ditakutkan orang, bukan karena mistik,
Kalau orang Islam kan tidak mengakui adanya hantu. Oke, kita lihat bekas penjaranya dan juga ruang penyiksaan. Oh, balik lagi. Boleh nggak sih? Enggak. Boleh lah. Apa? Ayo yang maksudnya mau disiksa. Kita di sini tadi ya? Udah keringetan aja, Bos. Dingin. Iya. Ih, tadi kan nggak usah. Pak Berwan hampir nyambung. Hampir mentok. Coba lihatin mentok dari sini. Enggak. Tadi hampir. Tapi mirip-mirip gitu Jepang ya. Mirip Jepang di ya, Bandung. di Nah inilah yang mau dijadikan kafe itu Pak. Dia modelnya kayak gini ya. Iya, bentuknya ada 2. Tapi satu pun tidak ada yang mau pakai. Kafe katanya di sini. Wow. Yang modelnya juga mereka. Nah, ke sana itu kan sebagai kalian. Nah, kalau sekarang ini boleh juga pengunjung yang bagi pengunjung yang udah bosan itu. Oke, kita sini. Nah, inilah Pak ya, yang saya bilang tadi ini di semen banyak yang kontra, keasliannya hilang. Yang kedua, akibat di semen nih, lepas dia. Ya, tanah ini kan dia mengandung air. Lama-lama getah semen ini hilang, dia jatuh seperti ini. Nah, sebetulnya lebih bagus asli daripada semen. Ini yang belum semen. Kenapa ada semen? Silakan pengunjung menilai sendiri. Kenapa tuh? Itu udah di konblok ya? Oh ini nih, kupas ya. Ini dibikin tahun 1942. Semen Padang adanya 1910. Berarti semen Padang kan udah ada. Kan tinggal ambil aja dia. Nggak perlu disemen, nggak perlu beli. Nah, ini karena ini dia mengira ini udah kuat, nggak perlu disemen, nggak disemen. Ya, orang kita lah yang menyemen. Ini dasarnya ini batu cadas nih Pak. Nah, bayangkan di atas kepala kita ini semua ini ada jalan raya, perumahan masyarakat, hotel di atas kepala kita. Nah ini kita tengok samping kiri kanan ini kan ada lubang garis-garis nih Pak. Ini lubang garis-garis ini. Ini fungsinya bagi Jepang dulu ada 2. Yang pertama fungsi lubang garis-garis ini sebagai penaruh obor. Mereka pakai penerang, pakai obor. Dia taruh sini. Nah yang kedua, sampai sekarang ini masih berfungsi sampai sekarang sebagai peredam suara. Biasanya kita kalau di dalam gua kan bergema. Nah sekarang berteriak pun kita sini tidak ada gema. Setelah ada semen, ada gema jadinya. Tadi saya ngomong di sana bergema. Nah kalau sini tidak ada gema. Nah satu lagi. Enggak pernah enggak? Bapak, Ibu, pernah enggak selama ini berjalan di bawah kuburan? Pernah? Berjalan di bawah kuburan? Nah sekarang posisi kita di bawah itu. Kita ada penjara sini. Kuburan umum itu dalamnya paling dalam 1,5 meter. Ini ketebalannya 40 meter. Masih jauh lagi main seni kita nggak bisa. Bisa ngintip ya? Jauh lagi. Hello.
Bayar di depan. Oke Bapak Ibu yang itu yang difungsikan sebagai penjara. Ini penjaranya ini dulu panjang ke dalam ada lebih kurang 15 meter dulunya. Tapi sekarang kita tengok itu udah pendek, ya. Itu bukan karena longsor pendeknya. Tapi jalan ini sebelum dikasih batu ini, dulu tanahnya nggak rata, bergelombang-gelombang. Jadi didatarkan dulu, lebih-lebih tanah itu waktu pemugaran mereka buang ke dalam nih. Makanya sekarang pendek. Ya kayak gitulah zaman sekarang orang kita kerjanya cepat-cepat aja. Ya. Nah, guna penjara ini bagi orang kita yang membangkang nggak mau kerja, mereka dipenjara di sini. Setelah itu mereka disiksa dan langsung dibunuh. Setelah mereka mati semua, mereka itu bukan dikubur, tapi mereka dibuang ke sungai. Video, oh, cahaya dari video ini. Ya, udah. Bagus terang. Bawi geseran dikit. Geser Bu, maaf Bu. Seandainya ada musuh luar, mereka naik ke atas, dia nah, ruangan ini mereka bilang dapur itu sebagai tipuan aja. Malah ini difungsikan oleh Jepang dulunya sebagai ruangan penyiksaan, bukan ruang masak. Kalau mereka pergunakan ruang masak di sini, otomatis pasti ada keluar ini. Bisa diketahui bahasa orang bikin lubang. Lubang ini dia bikin tahun 42 sampai 45. Baru diketahui sama masyarakat ini ada lubang di sini baru tahun 46. Nusa Love Taufik. Nusa Love Taufik sampai 85 ini dibiarkan aja. Ini baru resmi dari objek wisata 11 Maret 86. Diresmikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Fuad Hasan dulu ya. Nah di sini pun pernah diadakan acara uka-uka atau uka-uka pernah diadakan di sini. Tapi saya menyarankan seluruh pengunjung yang datang sini, acara seperti itu jangan dipercaya. Itu semua settingan, rekayasa. Ya, masa hantu Jepang bisa ngomong Minang? Nah, yang kedua, masa hantu dimasukkan dalam botol? Kan tidak mungkin. Nah, saya tanya sama dia, Bang, abang Ingin tayang gitu kan? lakukan semua. Supaya tidak bongkar rahasia dan juga bisa sejarah. Besok ajakannya begini. Besok ada kunjungan Jepang. Gampang Badung. Kalau mau ngeliat kokot, semangat banget. Bu, mau ngeliat kokot, semangat banget. Saya mau tanya sama Ibu Bapak. Bapak Ibu sudah pergi ke Jembatan? Ya. Tahu nggak berapa tinggi jam badang? Nggak tahu ya. Tinggi jam badang itu sama dengan tahun dia buat itu. Itu dibuat tahun 1926 waktu Belanda. 1926 dia bikin. Nah, dia bikin tinggi 26 meter. Tapi tadi pas gua klik. Nah, 19 meter itu diameternya, kelilingnya. Ada nggak ibu seliling jam badang itu? Kalau ibu mengelilingi jam badang itu yang 19 meter itu, satu keliling itu 4 jam. Nah, berarti Bapak Ibu tidak mengambil makna kata-kata saya. Saya bilang satu keliling mengelilingi jam badang itu 19 meter 4 jam. Karena di atas ada 4 jam. Saya bilang bukan lamanya.
Kalau saya bilang lamanya mau masak 19 meter 4 jam. Iya 4 jam. Nah, 4 titik. karena ada 4 jam. 4 jam. 4 muka. Nah, satu lagi di Sumatera Barat itu terkenal dengan kelok 9. Kelok 44, tahu? Tahu. Kelok 44 belum meninjau. Belum. Kelok 9. Percaya nggak itu Bapak Ibu semua? Ada kelok 9, ada kelok 44. Percaya nggak? Saya. Ya, karena udah lihat. Iya, di internet pun bisa dilihat. Percaya nggak? Percaya? Kalau saya sendiri orang Sumatera Barat nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya? Karena ada alasan saya. Yang saya nggak percaya itu kelok 9 ada, kelok 44 ada. Saya nggak percayanya. Yang saya tahu di atas dunia ini kelok cuma 2. Iya, kanan dengan kiri. Iya. Ternyata. Lucu bapaknya. Lucu ternyata Bapak ini. Bapak-bapak. 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 Ternyata. Semangat. Nah, ini Bapak Ibu, pintu ini dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai pintu utamanya. Maksud pintu utama itu tempat dia start dan bikin lubang-lubang ini. Dari sini dia mulai. Baru mereka bikin kamar-kamar di dalam, baru tembus ke atas tadi. Jadi dia membawa para pekerja, mengeluarkan tanahnya, membawa makanan dari sini semua. Tapi sampai sekarang nih masih ada yang belum dapat diketahui tentang cerita lubang Jepang ini. Masih ada 3 yang misteri. Yang pertama, panjang lubang Jepang ini ada 5 kilo 900 meter. Lebar kali tinggi. Ini berapa juta kubik tanahnya. Kemana dia buang bekas galian tanah ini sampai sekarang tidak diketahui. Ya, kalau mereka tumpuk di Ngarai Siano, saya rasa sudah terbentuk satu gunung. Nah, yang kedua, pembuatan lubang Jepang ini cuma makan waktu selama 2 tahun 8 bulan. Bisa dia bikin sejauh 5 kilo 900 meter dengan tenaga manusia, dengan alat manual. Seperti cangkul, linggis, pahat, berapa ribu jumlah orang kita yang jadi korban. Tidak dapat diketahui sampai sekarang. Nah, yang ketiga, pimpinannya di sini dulu yaitu Jenderal Watanabe. Apakah dia sudah mati, kemana dia pergi, sampai saat ini tidak diketahui. Jadi yang 3 itu masih tanda tanya. Jadi yang 3 itu masih, tapi dia ya, tapi dia bukan pengawas di sini. Nah, itulah yang belum dapat diketahui sampai sekarang nih. Ya, yang 3 itu. Nah, kalau ada, kan kita mau keluar sini, mobilnya udah nunggu tuh, bus. Nah, kalau mau ambil foto-foto, mau sendiri di dalam ini silakan, sendiri berdua silakan. Bawain aja, bawain di sini. Bawain aja contoh, sampel. Woyo. Rokok. Kok bapak bingung? Ya, Iya. bukannya dingin, Pak. Keringat. Keringat.
Ibu mau bikin toilet. Oh, ada solusi juga ya. Oke, Ibu. Oke, Ibu, ya sudah. Nah, ini Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini untuk berita Lubang Jepang dan saya kasih tahu semua. Jadi kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf ya. Namanya aja manusia. Nah, seperti perjanjian kita tadi di atas, kalau mau kasih tip boleh di sini. Oh, yang satu orang aja. Ya. Boleh bang, tuh. Dia menghadap. Kita ini